Bab 35. Dengan kata-kata kasar. Tiba-tiba, Yesuan berkata langsung, "Kalau begitu, mari kita bertanding. Aku tidak takut padamu." Mendengar hal ini, semua orang yang mendukung Yesuan hanya bisa menghela napas. Yesuan ini masih muda dan gegabah, terlalu tidak stabil. Yi Jun sangat senang, merasa sangat puas. Bodohnya dia tampak begitu pintar, namun dengan mudahnya dia tertipu olehku. Kau bilang begitu, ayo kita minum. Yi Jun tersenyum puas. Dan karena takut Yesuan berubah pikiran, dia segera duduk. Pada titik ini, bahkan pendukung awal Yi Jun, termasuk dua orang yang dibawanya, mulai memandang rendah dirinya. Ketika seseorang tidak tahu malu, banyak pendukungnya akan meninggalkannya. Yesuan melambaikan tangan untuk menenangkan semua orang, lalu sengaja berpura-pura sangat lemah dan berusaha keras untuk duduk. Mari kita mulai, awal. Yi Jun mengeluarkan raungan kemenangan, dan tepat saat dia berjabat tangan dengan Yesuan, siap untuk mengerahkan seluruh kekuatannya dan mengalahkan Yesuan dalam satu serangan. Dia mendapati tangannya telah ditekan oleh Yesuan dalam sekejap. "Kamu kalah." Tatapan meremehkan, nada bicara yang menghina, dan tiga kata sederhana itu benar-benar menghancurkan Yi Jun. Semua orang terkejut, tidak ada yang bisa bereaksi. "Apa ini? Apakah ini sebuah pertunjukan? Kau menang, kau menang," tanya Oh Qian-Qian dengan bingung. Sepertinya dia menang. Li Ya terdiam, dia pernah melihat Yi Jun kehilangan muka sebelumnya. Tetapi dia belum pernah melihat Yi Jun kalah setelan ini. "Kita menang." Suasana di tempat kejadian mencapai puncaknya saat ini. Semua sorakan itu terasa seperti tamparan di wajah Yi Jun, membuatnya sangat marah hingga ingin bunuh diri. Taktik Yesuan sangat sukses. Pertama-tama, ia berpura-pura lemah untuk menipu Yi Jun, dan kemudian ketika pertandingan dimulai, Yi Jun melihat bahwa Yesuan lemah dan pasti ingin menyerang dengan keras untuk menang dengan cara yang lebih terhormat. Namun, mengerahkan seluruh kemampuan membutuhkan waktu persiapan yang sangat singkat dan cepat, mungkin hanya sepersekian detik. Dalam sepersekian detik ini, terdapat periode vakum. Pada saat itu, pertahanan Yi Jun menjadi rentan, dan Yesuan memanfaatkan kesempatan ini. Seketika itu juga, dia berhasil menyerang, memenangkan pertarungan secara telak dan menghancurkan kesombongan Yi Jun. Kau memujiku, aku akan mentraktir semua orang minum," teriak Yesuan dengan penuh kemenangan. "Aku yang bayar," tambah Li Ya dengan cepat. Kerumunan itu bersorak gembira, sengaja mengabaikan kehadiran Yi Jun, membiarkannya menyadari bahwa dia bersikap bodoh dan pergi sendiri, tidak ingin lagi berhubungan dengan orang seperti dia. Yi Jun sendiri merasa malu, karena telah dikalahkan dengan begitu telak. Ia telah kehilangan muka dan tidak punya pilihan selain mengakui kekalahan. Namun, Yi Jun juga seorang pria yang cerdas. Melihat dirinya dalam situasi ini, dia tahu bahwa terus berbicara tanpa henti hanya akan membuatnya. "Kenapa kau tidak mencari seseorang juga?" Oh Qian-Qian membual dengan angkuh. "Luar biasa, aku tak bisa dibandingkan dengan kalian. Terus tunjukkan kecintaan kalian." Tapi penampilan hari ini benar-benar menyenangkan dan memuaskan. Hanya dengan menonton penampilan kalian yang luar biasa saja sudah membuat semuanya berharga. Aku tidak menyadari kalian memegang pisau bedah. Kalian benar-benar mengesankan. Sungguh kuat, apalagi Lia. Bahkan Oh Qian-Qian pun tidak menyangka Yesuan memiliki kekuatan sebesar itu. Secara logika, seseorang seharusnya menangani pisau bedah dengan lembut, bukan? Cara dia menggunakan kekuatan sedemikian rupa membuat orang merasa ada sesuatu yang salah. Jangan remehkan aku hanya karena aku seorang dokter. Biar kukatakan, di mata peramal, dokter juga adalah ahli bela diri. Selain itu, sebagai dokter, aku lebih memahami struktur tubuh manusia. Apa kau pikir aku akan dirugikan? Yesuan tertawa dan membual. Di mata kebanyakan orang, dokter bukanlah profesi yang tangguh. Mereka sering dipandang sebagai sosok yang lembut dan halus, tanpa kesan kuat. Siapa sangka Yesuan begitu perkasa? "Hei, Luogan, sialan. Aku baru menyadari bahwa Yesuan benar-benar perlu diberi pelajaran." Yi Jun duduk di dalam mobilnya, menelepon Luogan, berharap bisa menghancurkan telepon itu dengan tangannya. "Bukan hanya aku dipermalukan di depan banyak orang, tapi mereka juga menyuruhku pergi dan jangan pernah kembali ke Hotel Fengya. Sialan, bagaimana aku bisa tega tinggal di kota Haizu?" Coba pikirkan tentang Yi Jun. Dia sangat menghargai harga dirinya. Dia berbeda dari Luogan. Luogan toleran dan banyak akal, tetapi Yi Jun terlalu sombong. Dia tidak bisa mentolerir apapun. Siapapun yang menyinggungnya harus dihukum, dan dihukum di tempat. "Apa? Kau bertemu anak itu lagi?" tanya Luogan, sama bingungnya, di ujung telepon. "Hei, apa yang bisa aku katakan? Pokoknya, aku akan memberi pelajaran pada anak ini. Sialan, dia benar-benar mengira aku mudah diintimidasi. Apa kau di rumah sekarang? Aku akan langsung ke rumahmu untuk mencari cara menghadapi anak ini. Aku tidak akan membiarkannya begitu saja sampai aku memberinya pelajaran."
kata Yi Jun dengan ganas. Mendengar ini, Luogan diam-diam merasa senang. Apapun akan baik-baik saja selama Yi Jun terlibat. Itu akan 2 kali lebih efektif dengan setengah usaha. Dengan Yi Jun di sekitar, Ye Xuan tidak mungkin bisa bertahan hidup. Baiklah, kalau begitu temui aku sekarang. Aku di rumah. Jika kita bergabung, aku yakin tidak ada yang tidak bisa kita atasi di Haizu. Luogan tersenyum puas. Luogan mengambil gelas anggur merah di depannya dan meminumnya sampai habis dalam sekali teguk. Ye Xuan mungkin masih bersenang-senang di suatu tempat, tetapi itu tidak penting. Dia akan segera mengetahui apa artinya tidak menyesal. Kau, Ye Xuan, akhirnya diterima di sebuah sekolah. Dan kau bisa saja tetap di sini dan menanggung semuanya sendiri, alih-alih mencoba bersaing denganku. Apakah kau bahkan mampu melakukan itu? Kau awalnya adalah harapan keluargamu, dan kau memiliki kesempatan untuk terbang tinggi. Tapi maaf, sekarang aku akan menghancurkanmu dengan tanganku sendiri dan menjatuhkanmu dari langit. Kau berani sekali, ikut denganku sendirian seperti ini. Apa kau tidak takut Qian-Qian akan marah? Lia menatap Ye Xuan di depannya, merasa sangat bingung. Apakah semua orang salah menilai dirinya? Di mata Lia dan yang lainnya, Qian-Qian jelas tahu bahwa hotel ini milik keluargaku. Jadi, apa yang kalian berdua lakukan? Tanya Lia. Para pemilik hotel sudah terbiasa dengan orang-orang yang memesan kamar di sana. Ye Xuan dan Oh Qian-Qian jelas datang untuk tujuan itu, tetapi sekarang mereka bertingkah seolah tidak terjadi apa-apa. Apa yang sebenarnya terjadi? Setelah Lia selesai berbicara, dia berjalan ke jendela dan memperhatikan Oh Qian-Qian keluar dari hotel. Setelah memanggil taksi, dia bertanya, kamu tidak mengantar seorang gadis pulang di malam hari. Apakah itu benar-benar tidak apa-apa? Dia sendirian. Apakah kamu tidak takut dia akan marah atau dalam bahaya? Ye Xuan lalu mengatakan sesuatu yang membuat Lia terdiam. Jika aku mengantarnya pulang, keluarganya mungkin akan lebih marah. Untuk menghindari masalah, lupakan saja. Namun, aku tidak khawatir tentang keselamatannya. Apalagi taksi di pusat kota tidak mungkin bermasalah. Kuncinya adalah dengan sikapnya yang garang. Siapa yang bisa menindasnya? Mengingat keganasan Oh Qian-Qian, Ye Xuan masih merasakan ketakutan yang lingering. Meskipun kemampuan bertarungnya tidak sebaik Zhang Xixi, jika dilihat dari kepribadiannya, dia bahkan lebih garang daripada Zhang Xixi. Lia tampak sebagai seorang wanita muda yang sangat elegan dari keluarga kaya, sangat berbeda dengan Tianjing. Tianjing sama sekali tidak terlihat seperti wanita muda kaya raya. Dia ramah, baik hati, dan menyenangkan, dengan aura gadis tetangga sebelah. Anda tidak akan menyangka dia adalah pewaris kaya raya. Namun Lia berbeda. Setiap gerakan yang dia lakukan, setiap senyuman yang dia berikan, tampaknya telah diatur dengan sangat teliti, selalu mengungkapkan sisi feminin dan aura bak ratunya. Sebagai putri tunggal Li Qiangsheng, ia sudah pasti ditakdirkan untuk mewarisi seluruh kekayaan keluarga. Oleh karena itu, sebagai kepala keluarga, ia harus memiliki kekuatan yang dibutuhkan. Jelas, dari perspektif mewarisi bisnis keluarga, Lia memenuhi syarat, sedangkan Tianjing tidak. Namun, dari sudut pandang seorang wanita, kedua wanita tersebut memiliki karakteristik unik masing-masing dan cukup luar biasa. Sikap anggun dan tenang Lia yang selalu ditampilkan juga sangat memikat. Aku benar-benar tidak mengerti kalian berdua. Kalian jelas-jelas akrab, namun bersikap sangat dingin. Kalian berdua mungkin orang-orang paling aneh yang pernah kutemui, kata Lia. Jangan sebut-sebut kami. Aku juga tidak mengerti kamu, Nona Li sayang. Di tengah malam, kamu memanggilku ke kamarmu sendirian. Itu membuatku sangat tidak nyaman, kata Ye Xuan sambil tersenyum. Lia tersenyum, mengambil gelas anggurnya, dan berjalan menuju Ye Xuan. Menyaksikan Lia berjalan adalah sebuah kenikmatan tersendiri. Dia memancarkan kepercayaan diri seorang model, mengungkapkan kekuatan batin yang dimilikinya. Hei, 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 apa yang kau lakukan? Bicaralah dengan jelas dulu. Jangan membuatku terkejut. Ye Xuan memutar tubuhnya dengan kuat dan tertawa kecil. Ayolah. Apa kau benar-benar berpikir kau semacam dewa laki-laki yang semua orang tertarik padamu? Tapi aku benar-benar mengagumimu hari ini, dan aku harus mengobrol denganmu. Sejujurnya, apakah kau bekerja keras hari ini untuk membalas dendam untukku, atau ada alasan lain? Lia menatap Ye Xuan dengan tatapan menggoda, jarinya dengan lembut menyentuh dada Ye Xuan. Astaga, setelah sentuhan itu, jantung Ye Xuan langsung berdebar kencang. Seperti yang diharapkan dari seorang kekasih berpengalaman, Ye Xuan sedikit kewalahan. Saya saat menatap mata Lia, Ye Xuan merasa gelisah. Wanita licik ini benar-benar seorang penyihir sejati. Dia masih sangat muda namun begitu memikat. Jika dia, apakah ini untukmu atau bukan? Jadi mengapa kau bertanya padaku? Kata Ye Xuan dengan canggung. Itu berbeda. Meminta pendapatmu dan tidak meminta pendapatmu sama sekali berbeda. Sejujurnya,
Sebelumnya aku berada di pihak Luogan karena Luogan dan Okian terlalu cocok satu sama lain. Jika kita tidak mempertimbangkan preferensi pribadi mereka, mereka cocok satu sama lain dari sudut pandang manapun. Namun, aku telah berubah pikiran sekarang. Mungkin kau juga pilihan yang baik, tapi kau mungkin perlu bekerja lebih keras. Dengan kemampuanmu saat ini, kau tidak bisa mengalahkan Okian, kata Lia terus terang. Mendengar itu, Ye Xuan langsung terkejut. Dia mengira Lia mencoba merayunya. Tetapi pada akhirnya, topik pembicaraan kembali beralih ke Okian. Namun, Lia benar. Dari perspektif eksternal, Ye Xuan memang lebih rendah dari Luogan, dan dengan selisih yang signifikan. Tetapi Ye Xuan bukanlah orang yang mudah menyerah. Lalu bagaimana jika ada kesenjangan? Dia tidak akan menyerah. Sebenarnya apa yang ingin kau sampaikan? Tanya Ye Xuan dengan bingung. Kurasa kau harus segera kembali ke kota Binjiang. Kemajuan kariermu cukup pesat, dan biaya konsultasimu cukup tinggi. Cepatlah raih nama baikmu, dan Qian pasti akan menjadi milikmu. Jika tidak, dengan kekuatan keluarga Luogan yang begitu besar, bagaimana kau akan melawannya? Tanya Lia. Ini adalah pernyataan yang sangat lugas, tetapi juga sangat realistis. Ye Xuan benar-benar tidak bisa mengalahkan Luogan. Saat ini, dia menggunakan taktik yang terampil. Itulah sebabnya Luogan berulang kali ditekan. Jika dia tidak bisa menggunakan taktik yang terampil di masa depan, maka keadaannya akan berbeda. Bagaimana kau tahu aku pasti akan bersama Qian? Tanya Ye Xuan balik. Benar kan? Heh, itu menarik. Benar saja. Semua pria cenderung selingkuh. Apa? Kau lagi-lagi mengincar orang lain? Kalau dipikir-pikir, itu masuk akal. Dengan penghasilanmu yang tinggi dan perawakanmu yang tinggi dan gagah, wajar saja kau menarik perhatian orang. Aku bahkan mengira kau pria yang baik. Aku benar-benar tertipu olehmu, kata Lia sambil menggertakkan giginya. Ye Xuan berpikir dalam hati. Aku tidak mengatakan apa-apa. Kaulah yang memikirkan semuanya. Bagaimana kau bisa menyalahkanku? Tenanglah. Jangan marah. Kamu benar-benar harus menghargai waktu yang kamu habiskan bersamaku. Ye Xuan tersenyum dan meletakkan tangannya di bahu Lia. Lia bukanlah orang yang bisa dianggap remeh. Meskipun dia tidak seperti Okian dan tidak akan tiba-tiba berteriak atau menendang, dia tetap bisa mempersulit orang lain. Namun, begitu Ye Xuan bergerak, Lia justru duduk dengan tenang. Bukan karena Ye Xuan menawan atau kuat, tetapi karena Lia sangat tertarik padanya. Melihat ekspresi pura-pura Ye Xuan, Lia tertawa. Kau tidak benar-benar berpikir aku jatuh cinta padamu, kan? Kau tidak layak mendapatkan waktuku. Ye Xuan langsung mengangkat bahu. Lihat, niat baikku telah dianggap remeh. Jika aku kembali ke kota Binjiang, apakah kau pikir kau akan bisa bertemu denganku semudah ini di masa depan? Sebenarnya, aku hanya ingin mengenalmu lebih baik. Apa yang terasa begitu familiar dari itu? Lia memiringkan kepalanya dan berkata, para pria, ketika melihat wanita cantik, mereka semua ingin mengenalnya. Jika kamu tidak keberatan, bagaimana kalau kita membicarakan sesuatu yang menarik? Kata Ye Xuan sambil menyeringai, tampak bersemangat untuk mencoba. Baiklah, mari kita lihat seberapa bertemu musuh bebuyutannya. Sebenarnya, pertanyaan yang sama juga berputar-putar di benak Lia. Ye Xuan merasa telah bertemu musuh bebuyutannya, dan Lia juga merasa telah bertemu musuh bebuyutannya. Lia bahkan merasa telah mengalami kerugian besar. Keduanya merasa berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Masalah ini mudah sekaligus sulit untuk ditangani. Ye Xuan berpikir lebih baik menyerang duluan. Apakah kamu punya pacar? Tanya Ye Xuan langsung. Tidak. Apa yang kau inginkan? Mencoba mengejarku. Aku tidak akan menjadi selingkuhanmu, kata Lia sambil tersenyum. Kamu terlalu banyak berpikir. Aku memang ingin mengenalkanmu pada seorang pacar. Tapi kurasa sekarang bukan waktu yang tepat untuk mengenalkanmu pada seorang pacar, melainkan untuk memberimu les privat, kata Ye Xuan. Kenapa? Kenapa kau memberiku bimbingan belajar? Tanya Lia dengan penasaran. Karena tak seorang pun menginginkanmu. Bukankah kau menyedihkan? Melihat betapa menyedihkannya dirimu. Biasanya aku memperlakukanmu secara gratis. Aku menghasilkan puluhan ribu yuan untuk setiap kunjungan ke rumahmu. Seharusnya kau puas, kan? Hadiah besar yang kuberikan ini lebih berharga daripada hadiah yang kau berikan padaku hari ini. Bukan, kata Ye Xuan sambil tersenyum. Lia langsung merasa geli. Sungguh lelucon, wanita sepertiku, dengan kualitasku, akan dianggap tidak diinginkan atau menyedihkan. Apa maksudmu? Apakah kau mencoba mengatakan sesuatu yang mengejutkan? Bagaimana dengan Okian? Dia juga tidak punya pacar. Kenapa kamu tidak memberinya bimbingan belajar? Tanya Lia dengan nakal. Nah, situasinya berbeda. Meskipun Okian tidak punya pacar, dia punya banyak peminat, sedangkan kamu tidak punya peminat. Lihat, bukankah ada perbedaannya? Kata Ye Xuan. Baiklah, cukup omong kosongnya. Mari kita serius. Aku benar-benar melakukan ini demi kebaikanmu. Jadi,
Kapan kau berencana kembali ke kota Binjiang? Tanya Lia. Ye Xuan pun mulai merenungkan masalah ini. Ia sudah berada di rumah cukup lama. Dan jika ia tidak segera kembali, itu akan menimbulkan masalah di tempat kerja. Ia akhirnya mendapat kesempatan untuk maju. Dan ia tidak ingin kehilangan semuanya. Ia perlu bertindak tegas. Jika ia tidak pergi sekarang, siapa yang tahu berapa banyak masalah lagi yang menantinya. Aku mungkin akan segera pulang. Sejujurnya, aku mendapat banyak pelajaran dari perjalanan pulang ini. Setidaknya, aku bisa mengenalmu. Ye Xuan tersenyum. Ekspresi Lia tetap tenang seperti biasanya. Tetapi dia tersenyum dan berkata, memiliki lebih banyak teman berarti memiliki lebih banyak pilihan. Mungkin jika aku tidak bisa datang di masa depan, aku bisa datang ke kota Binjiang untuk mencarimu, kan? Serius, hanya ini yang kau rencanakan untukku? Tanya Ye Xuan, menatap Lia dengan sedikit kebingungan. Segala sesuatu tidak pernah berjalan sesuai harapannya, dan itu sangat merepotkan. Apa sebenarnya yang dipikirkan Lia? Apakah dia punya rencana cadangan? Lia tersenyum misterius pada Ye Xuan. Apa, kau tertarik pada bagian tubuhku yang lain? Tentu saja, aku sangat tertarik dengan tubuhmu, kata Ye Xuan terus terang. Hei, kamu, aku seorang dokter, kau tahu. Sebagai dokter, aku berurusan dengan berbagai macam tubuh manusia setiap hari. Apakah menjadi masalah jika aku tertarik pada tubuhmu? Seharusnya kau sebut itu risiko pekerjaan. Saat melihat tubuhmu, aku tak bisa menahan diri untuk tidak membuat asosiasi dan berfantasi tentang beberapa hal. Ye Xuan tersenyum. Hari ini, Lia mengenakan gaun malam hitam tanpa lengan, berfantasi tentangku di depanku. Kan? Tanya Lia. Ye Xuan sama sekali tidak memiliki pikiran seperti itu. Sosok seperti Lia bukanlah seseorang yang mudah didapatkan. Namun, Lia memiliki bentuk dada yang indah, dengan kulit putih yang cukup memikat. Tetapi Ye Xuan sama sekali tidak memiliki fantasi tentangnya. Setiap wanita memiliki aroma yang berbeda, dan ini mungkin saja aroma Lia. Aku tak berani berfantasi tentangmu seperti itu, tapi aku memang berfantasi. Apakah kau sering bertemu orang yang berfantasi tentangmu seperti itu? Kurasa pasti ada cukup banyak, kata Ye Xuan. Jujur saja, belum pernah ada orang yang berbicara padaku seperti kamu. Aku tidak tahu harus menjawab apa, tapi aku sarankan kamu berhenti berfantasi tentangku, atau itu akan membahayakan kesehatanmu. Lia tersenyum percaya diri lalu menekan kunci pada pintu elektronik. Sudah larut. Aku mau kembali ke kamar untuk tidur sekarang. Kamu bisa duduk di sini sebentar lagi dan menikmati pemandangan. Sampai jumpa. Lia melambaikan tangan kepada Ye Xuan, berbalik, dan meninggalkan ruangan. Melihat sosok Lia yang menjauh, Ye Xuan tak kuasa menahan senyum. Sungguh wanita yang rumit. Pagi-pagi sekali, Ye Xuan menerima telepon dari Liang Li, yang mengatakan bahwa dia telah mengatur agar mantan bosnya menjalani pemeriksaan medis dan memintanya untuk datang sesegera mungkin. Ye Xuan benar-benar sudah terbiasa dengan kehidupan yang nyaman dan tidak ingin melayani siapapun lagi. Dia tidak tertarik melayani orang lain sekarang, tetapi dia harus melayani orang ini. Memang benar, sulit menjadi pelayan ketika Anda terbiasa menjadi tuan. Seperti yang ditunjukkan Liang Li, Ye Xuan berkendara ke lokasi tepat waktu. Itu adalah lingkungan yang agak sederhana dan bersahaja, bahkan lebih sederhana daripada tempat tinggal ayah Okian Kian. Tempat itu agak kumuh, yang sesuai dengan prediksi Ye Xuan sebelumnya. Benar saja, itu adalah kompleks yang luas, dan para penjaga keamanan memeriksa dengan sangat ketat sebelum mengizinkan Ye Xuan masuk ke dalam kompleks tersebut. Sesampainya di rumah yang telah ditentukan Liang Li, mereka mendapati Liang Li sudah menunggu dengan cemas di lantai bawah. Hai, aku di sini, kamu sibuk sekali pagi-pagi begini. Ye Xuan menyapa Liang Li sambil tersenyum. Sayangku, kau akhirnya tiba. Kenapa kau lambat sekali? Kata Liang Li dengan nada tidak puas. Melihat tangan Liang Li yang mengepal erat karena cemas, Ye Xuan bertanya-tanya, apakah ini benar-benar perlu? Kau akan menemui Kaisar. Dan lagi pula, aku tidak cukup lambat untuk sampai di sini, kan? Aku belum bangun saat kau menelepon. Jadi aku buru-buru mandi dan datang ke sini. Sudah larut, kata Ye Xuan dengan polos. Hah, Liang Li juga tak berdaya. Seberapapun marahnya dia pada Ye Xuan, dia tidak bisa melampiaskannya. Setelah menghela napas panjang, Liang Li berkata sambil tersenyum, belum terlambat. Pemimpin sibuk di pagi hari, bagaimana mungkin kita memintanya untuk menyesuaikan jadwal kita? Ayo, kita naik ke atas dan menunggu. Pemimpin akan kembali setelah rapat. Apa, kalian sudah membawaku ke sini bahkan sebelum aku tiba? Kenapa terburu-buru aku harus datang ke sini? Saat memasuki ruangan, Ye Xuan mendapati ruangan itu benar-benar kosong. Sepertinya ini bukan tempat yang biasanya ditempati para pemimpin. Namun, ruangan itu didekorasi dengan sederhana dan tidak terlalu besar. Hanya anak yang tinggal di kota lain. Istrinya juga tinggal di kota lain bersama anak mereka dan hanya pulang ke sini setahun sekali. Biasanya,
dia meluangkan waktu untuk mengunjungi keluarganya, kata Liang Li. Penjelasan ini memperjelasnya. Bayangkan mereka. Lalu bayangkan wakil presiden kita. Memang benar. Mereka berdua adalah pejabat. Tetapi perbedaan karakter mereka sangat besar. Oh iya. Aku memanggilmu ke sini terburu-buru pagi ini. Kamu belum makan apa-apa. Ya, jangan khawatir. Aku akan mengambilkanmu sesuatu untuk dimakan. Masih ada beberapa bakpao kukus hangat di dapur, kata Liang Li. Lalu berbalik untuk pergi. Saat itu juga, Ye Xuan meraih lengan Liang Li. Aku tidak makan bakpao. Aku ingin makan bakpao besarmu. Oh sayang, kenapa kamu rewel sekali sepagi ini? Bersikap baiklah. Dengarkan aku. Ya malam ini, Liang Li tersenyum dan menyentuh wajah Ye Xuan. Apa yang perlu ditakutkan? Lagi pula tidak ada siapa-siapa di sini. Ayo kita mulai. Semua orang akan lebih bersemangat, kan? Kata Ye Xuan dengan antusias. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Bagaimana jika mereka kembali di tengah jalan? Lagi pula, ini bukan ide yang bagus. Bersikaplah baik, hari ini adalah hari besarmu. Jika kau tidak bersikap baik, kau akan menyesalinya. Liang Li menepuk lengan Ye Xuan dengan lembut, tetapi tetap mendorongnya menjauh. Karena tak punya pilihan lain, Ye Xuan hanya bisa meraba pantat Liang Li untuk memuaskan hasratnya. Namun, mengikuti pemimpin adalah hal yang sangat penting. Ya, itu hal yang sangat penting. Satu-satunya kesempatan untuk mengalahkan seseorang seperti Luo Gan. Ye Xuan tahu betul bahwa Luo Gan tidak akan membiarkan Ye Xuan pergi. Tetapi dia tidak mengkhawatirkan apapun karena dia juga tidak berniat membiarkan Luo Gan pergi. Setelah menyantap sarapan yang dibuat oleh Liang Li, Ye Xuan menyalakan TV karena bosan. Dia duduk di depan TV seperti anak kecil yang menunggu orang tuanya pulang, merasa seperti kembali ke masa kecilnya. Melihat Ye Xuan tampak sedikit tidak senang, Liang Li menghiburnya sejenak, lalu berbalik dan melakukan panggilan telepon. Waktu terus berlalu. Dan tak lama kemudian sudah pukul 10, tetapi masih belum ada pergerakan. Ye Xuan menjadi cemas. Apa yang sedang terjadi? Dia disuruh datang segera. Dan inilah yang dilihatnya saat tiba. Apakah ini semacam lelucon? Aku rasa. Apakah dia sudah melupakan kita? Dia orang yang sibuk. Kalau dia tidak mau datang, ayo kita pergi, kata Ye Xuan. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Aku baru saja meneleponnya dan dia bilang akan segera sampai. Kau tahu, bosnya sedang rapat. Apa dia pikir dia bisa mengikuti jadwalmu? Tentu saja kau harus menunggunya. Kau bahkan tidak punya kesabaran sebanyak ini. Orang macam apa kau ini? Liang Li buru-buru duduk di sebelah Ye Xuan dan menepuk punggungnya dengan lembut. Ye Xuan bukannya tidak mau menunggu, tetapi dia khawatir pihak lain mungkin sama sekali tidak menghargainya. Jika itu terjadi, akan sulit untuk melanjutkan prosesnya. Namun, jujur saja, Ye Xuan saat ini tidak memiliki apa-apa. Jadi mengapa ada orang yang harus menghormatinya? Mungkin atasannya hanya memberinya kesempatan ini karena belas kasihan. Sayangnya, setiap orang memiliki nasib yang berbeda. Hal yang sama dapat dilihat secara sangat berbeda oleh orang yang berbeda. Ye Xuan merasa bahwa menawarkan jasanya secara cuma-cuma adalah tindakan yang tidak pantas. Apalagi mengingat ia sekarang menerima bayaran puluhan ribu yuan per penampilan. Namun, pemimpin tua itu merasa bahwa Ye Xuan memberinya perawatan medis hampir gratis, yang merupakan caranya beramal untuk Ye Xuan. Omong kosong macam apa ini? Setengah jam lagi berlalu sebelum pintu akhirnya terbuka. Kesabaran Parubaya menuntun seorang pemuda masuk ke dalam ruangan. Oh, kalian semua sudah datang, kata pria Parubaya itu tanpa ekspresi. Ye Xuan berpikir dalam hati, kenapa kau pura-pura bodoh? Apa kau tidak tahu kami ada di sini? Liang Li langsung tertawa dan berkata, hehe, kita baru saja tiba, hampir bersamaan. Xiao Su, kembalilah sekarang. Lakukan saja apa yang baru saja kukatakan. Aku akan menjelaskan detailnya kepadamu saat aku kembali sore ini, kata pria Parubaya itu kepada pemuda tersebut, yang segera pergi karena memahami situasinya. Begitu pintu tertutup, semua orang bisa berbicara lebih leluasa. Karena jumlah kita sedikit, tidak perlu menyembunyikan apapun. Halo, Pak, saya Ye Xuan, seorang psikiater, saya. Oh, duduklah, Liang Li, kemarilah. Pria Parubaya itu menunjuk Liang Li, lalu langsung berjalan ke ruang kerjanya, sama sekali mengabaikan Ye Xuan. Setelah Liang Li memasuki ruang kerja, dia memastikan wanita itu menutup pintu, sama sekali mengabaikan Ye Xuan. Ye Xuan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Orang ini sama sekali tidak menganggapku serius. Persetan denganmu, kau hanya pura-pura. Sambil menyalakan sebatang rokok, Ye Xuan, karena tidak ada hal lain yang bisa dilakukannya, mulai merenungkan rencana selanjutnya. Selangkah demi selangkah, dia harus menyelesaikan semuanya sebelum bisa melanjutkan. Tanpa disadari, Ye Xuan sudah menghisap 3 batang rokok berturut-turut. Seberapa banyak yang ingin dikatakan bos tua ini kepada Liang Li. Dia benar-benar lupa bahwa aku ada di sana.
Apa yang sedang dia lakukan? Saat Yesuan mematikan rokok ketiganya dan hendak menyalakan rokok keempatnya, pintu ruang kerja terbuka. Li Ken, masuk, lakukan inspeksi yang tepat pada pemimpin. Jangan mengatakan hal-hal yang tidak seharusnya kau katakan. Dan jangan bertanya hal-hal yang tidak seharusnya kau tanyakan. Mengerti? Liang Li menepuk bahu Yesuan dengan lembut. Tugas ini tampaknya cukup penting. Sebenarnya, Yesuan tidak lagi merasa gugup saat ini. Sebaliknya, dia merasa tidak senang karena diremehkan. Jadi dia merasa tidak perlu terlalu memperhatikan apapun. Saya duduk di ruang tamu sepanjang waktu. Jadi saya tidak memperhatikan ruang kerja ini. Sekarang setelah saya berada di sini, saya menyadari bahwa tempat ini memang memiliki suasana akademis. Dinding-dindingnya dipenuhi lukisan pemandangan dan kaligrafi, dan dua rak buku besar itu penuh dengan berbagai macam buku yang tertata rapi. Tampaknya pemimpin ini bukan hanya berpura-pura menjadi orang yang berbudaya, tetapi memang benar-benar orang yang berbudaya. Duduklah, kau masih sangat muda, dan kudengar kau cukup mahir dalam bidang kedokteran, tanya pemimpin itu sambil menatap Yesuan. Anda terlalu memuji saya, Tuan. Namun, saya akan memeriksanya dengan cermat untuk Anda. Jadi jangan khawatir, kata Yesuan. Saat itu, Yesuan menyadari bahwa semua kaligrafi dan lukisan memiliki tanda tangan yang sama Zhou Ziqing. Zhou Ziqing, pemimpin senior ini telah memimpin kota Haizu selama bertahun-tahun. Bukankah dia tidak pernah dipindahkan? Yesuan ingat bahwa ketika ia pertama kali masuk SMA, para pemimpin kota seperti Zhou Ziqing datang ke sekolah mereka untuk memberikan pidato. Ia hanya tidak memperhatikan seperti apa rupa Zhou Ziqing saat itu. Ia tidak menyangka bahwa 7 atau 8 tahun telah berlalu dalam sekejap mata dan pemimpin tua itu masih ada di sana. Aku tahu, jika aku tidak yakin dengan kemampuanmu, aku tidak akan membiarkanmu memeriksaku. Ah, akhir-akhir ini, penyakit lamaku kambuh lagi. Aku merasa agak tidak enak badan. Bisakah kau memeriksaku? Zhou Ziqing tersenyum tipis. Yesuan buru-buru membuka kotak obat kecilnya. Belajar kedokteran, hari ini bisa dibilang adalah saat paling serius yang pernah ia tunjukkan. Ia telah menggunakan semua kemampuannya hari ini, tanpa menahan diri sedikit pun. Setelah semua keributan itu, 20 menit berlalu dengan cepat. Lelaki tua itu jelas sudah lanjut usia dan staminanya mulai melemah. Jadi dia mulai menunjukkan tanda-tanda tidak mau bekerja sama dan berharap untuk menyelesaikan pemeriksaan yang membosankan itu secepat mungkin. Melihat ini, Yesuan dengan cepat berkata, silakan duduk dan istirahat. Saya telah mengidentifikasi masalah utamanya, dan saya dapat menggunakan akupuntur untuk membantu Anda pulih. Akupuntur, itu bagus. Ada banyak hal yang ditinggalkan oleh para pendahulu kita yang layak dipelajari dan diwariskan. Aku tidak menyangka kau, di usia semuda ini, sudah menguasai pengobatan tradisional Tiongkok dan pengobatan Barat. Anak muda, aku rasa kau memiliki masa depan yang cerah. Zhou Ziqing tersenyum puas. Zhou Ziqing adalah orang yang serius, jadi pujian darinya sulit didapatkan. Dan senyuman darinya bahkan lebih langka. Sebagai pria berwajah tegas yang terkenal di kota Haizu, Yesuan benar-benar mendapatkan keberuntungan besar hari ini, menarik perhatian dan pengakuan dari Zhou Ziqing. Aku belajar akupuntur dengan tekun dari guruku siang dan malam. Akupuntur adalah keterampilan yang tidak sederhana, mudah dipelajari tetapi sulit dikuasai. Jika aku tidak berlatih sampai tingkat tertentu, aku tidak akan berani datang dan memberikan akupuntur kepada pemimpin lamaku hari ini, kata Yesuan sambil tersenyum. Pemuda yang percaya diri. Bagus sekali, ayo. Zhou Ziqing menurut dan berbaring di kursi sofanya tanpa ragu. Yesuan dengan teliti menghitung setiap jarum yang dimasukkan. Menghitungnya satu per satu, hingga berkeringat sampai akhirnya selesai. Pemimpin tua, izinkan saya membantu Anda berdiri. Tidak perlu. Anak muda, haha, meskipun saya hampir 60 tahun, kesehatan saya masih baik. Saya belum sampai tahap itu. Zhou Ziqing cukup keras kepala. Tetapi begitulah orang tua. Mereka tidak mau mengakui bahwa mereka sudah tua. Yesuan tiba-tiba merasakan perasaan hangat dan ramah terhadap pemimpin lamanya, karena ia dapat merasakan bahwa pemimpin lamanya itu memang orang yang baik dan pemimpin yang baik, dan ia dengan tulus mengagumi karakter pemimpin lamanya itu. Sebenarnya, aku pernah bertemu denganmu sebelumnya. Haha, aku ingat itu 8 tahun yang lalu, ketika aku baru mulai SMA. Kau pernah berpidato di sekolah kami waktu itu, tapi, yang membuatku malu, saat itu aku terlalu asyik bermain-main. Jadi aku tidak memperhatikan apa yang kau katakan dan menyia-nyiakan kebaikanmu, kata Yesuan sambil tersenyum. Oh, kita mengadakan pertemuan seperti ini. Tapi itu tidak masalah. Anak muda tidak mau mendengarkan ocehan kita. Orang tua, aku tahu kau tidak ingin mendengarku bicara. Tapi aku tetap harus bicara. Apakah kau tahu alasannya? Zhou Ziqing menatap Yesuan dengan penuh persetujuan.
berharap Ye Xuan akan mengatakan sesuatu yang akan memuaskannya. Ye Xuan tahu bahwa inilah saatnya untuk menguji dirinya sendiri. Jika dia bisa memberikan jawaban yang memuaskan kepada mantan bosnya saat ini, maka semuanya akan berjalan lancar. Kurasa begini sebagai seorang sesepuh, Anda selalu sabar terhadap kami generasi muda. Jadi, Anda berharap dapat menggunakan kata-kata dan perbuatan Anda untuk mengajari kami tentang masa depan dan apa yang harus kami lakukan, kata Ye Xuan. Bagus sekali. Zhou Ziqing menepuk bahu Ye Xuan dengan puas. Kau benar, kuharap kau bisa merasakan harapanku. Sebenarnya, saat itu aku lamanya. Ye Xuan merasa lega. Setidaknya, dia telah memasuki lingkaran pemimpin lamanya. Ayo, kita pergi makan malam, kata Zhou Ziqing sambil tersenyum. Benar saja, Liang Li telah menyiapkan makanan sejak dini, dan makanan itu sudah tersaji di meja saat Ye Xuan dan Zhou Ziqing sedang menjalani akupuntur. Keahlian memasak Xiao Liang cukup bagus. Li Chen, kan, ayo, cicipi, jangan malu. Anggap saja tempat ini seperti rumahmu sendiri. Zhou Ziqing tersenyum lebar, sama sekali tanpa sikap angkuh yang baru saja ia tunjukkan, yang membuat Ye Xuan mendesak kagum sekali lagi. Sekilas, ia tampak sebagai pemimpin yang sangat serius dan dingin. Namun kenyataannya, ia hanyalah seorang lelaki tua yang membutuhkan seseorang untuk diajak mengobrol. Meskipun demikian, harus diakui bahwa Ye Xuan sangat mengagumi Zhou Ziqing. Li Ken, di mana kamu bekerja sekarang? Di rumah sakit kota pertama, tanya Zhou Ziqing. Oh, sekarang saya bekerja di kota lain, di kota Binjiang. Awalnya saya ingin menandatangani kontrak di sini, tetapi saya tidak dapat menemukan pekerjaan yang cocok dengan segera. Jadi saya bekerja di kota Binjiang sekarang, kata Ye Xuan. Hebat sekali, sebagai seorang siswa dari Haizu, sungguh luar biasa kamu bisa menggunakan kemampuanmu di kota sebesar ini. Kamu harus terus bekerja keras seperti ini, kata Zhou Ziqing. Liang Li dengan cepat mengedipkan mata pada Ye Xuan. Ada apa denganmu? Dasar bodoh yang hanya menunggu. Bukankah seharusnya kau bertindak? Ye Xuan langsung mengerti, dan dengan cepat berkata, begini, aku juga ingin kembali bekerja, tetapi saat ini tidak terlalu memungkinkan. Sebenarnya, tidak mudah bagi kami untuk mempraktikkan pengobatan tradisional Tiongkok dan akupuntur di rumah sakit besar. Aku ingin membuka klinik sendiri untuk membantu lebih banyak orang, menggunakan pengobatan tradisional Tiongkok untuk membantu mereka. Zhou Ziqing setuju dengan perkataan Ye Xuan. Sebagai seorang pria tua, pemikirannya tentu berbeda dari pemikiran anak muda. Dia tidak pernah menyangka bahwa Ye Xuan akan begitu disukainya. Mempromosikan dan mengembangkan pengobatan tradisional Tiongkok adalah ide yang bagus. Kita harus mendukungnya. Baiklah. Kalau begitu kau harus menepati janjimu. Aku benar-benar tidak tahan dengan pengobatan barat. Pengobatan tradisional Tiongkok lebih baik. Aku menyukainya selama bertahun-tahun. Kurasa kita harus meneruskan pengetahuan leluhur kita. Aku mendukungmu jika kau kembali untuk membuka klinik, kata Zhou Ziqing dengan gembira sambil menyesap anggur. Lelaki tua itu benar-benar bahagia. Li Ken adalah pemuda yang ambisius, dan dia sangat serius dengan pekerjaannya. Bos, saya tidak membuat masalah kali ini, kan? Dia orang baik. Bukan, tanya Liang Li sambil tersenyum. Zhou Ziqing mengangguk dengan antusias dan berkata, bagus sekali, anak muda yang baik. Aku suka anak ini, Li Ken. Ketika kau kembali ke Haizu di masa depan, kau harus datang menemuiku. Jangan lupakan orang tua ini. Tentu saja tidak. Aku selalu mengingat ajaran pemimpinku yang dulu, kata Ye Xuan buru-buru. Zhou Ziqing tersenyum dan mengangguk pada Ye Xuan. Jelas sangat puas dengannya. Dia memberi isyarat agar Ye Xuan makan lebih banyak. Dan karena ini adalah pertama kalinya Ye Xuan berada di rumahnya, dia tidak membawanya ke restoran, dan mengatakan kepada Ye Xuan untuk tidak keberatan. Sebenarnya, Ye Xuan tahu betul bahwa para pemimpin tua ini memang tidak suka makan di luar. Mereka lebih suka makan di rumah. Tidak ada alasan lain selain karena mereka merasa bahwa meskipun makanan di luar enak dan berkelas, makanan itu agak terlalu berminyak. Mereka lebih menyukai kehidupan sederhana di rumah. Jadi, Xiao Liang, setelah tahun ajaran dimulai, kamu akan dipindahkan ke posisi wakil kepala sekolah di kota. Ini mungkin beberapa kali lebih rumit daripada menjadi kepala sekolah di desa. Meskipun kamu sudah tidak muda lagi, kamu tidak boleh meremehkan pekerjaan ini, mengerti? Setelah makan malam, Zhou Ziqing duduk di sofa dan berbicara dengan sungguh-sungguh kepada Liang Li. Sepertinya dia masih sangat peduli dengan urusan Liang Li. Aku tidak tahu apa yang Liang Li lakukan untuk mendapatkan simpati Zhou Ziqing, tetapi sekarang tampaknya Zhou Ziqing benar-benar setia. Dia tidak mendapatkan keuntungan apapun dari Liang Li, tetapi dia tetap berusaha keras untuk melakukan sesuatu untuknya.
Liang Li tersenyum dan berkata, aku mengerti. Desa ini memang sangat sederhana. Hanya ada 2 atau 3 orang. Hubungan antar manusia mudah diurus. Siapa yang mau menderita di desa karena koneksi? Orang-orang di desa juga sudah mapan. Jadi segala sesuatunya mudah diurus. Berbeda dengan di kota, seperti dunia bawah tanah dalam skala kecil. Jianghu, itu kata yang bagus. Sangat bagus. Dimanapun ada manusia, di situ ada Jianghu. Sebenarnya, ada Jianghu bahkan di sekolah dasar desa. Namun, kamu telah berprestasi dengan sangat baik selama periode ini. Dan kamu telah menangani semuanya dengan sangat baik. Kamu harus mempertahankan itu di masa depan. Bersikap konfrontatif bukanlah cara untuk menang. Lebih baik bersikap lebih tenang. Komentar Zhou Ziqing. Liang Li tersenyum dan mengangguk. Lalu berkata, apa yang dikatakan pemimpin lama itu benar. Hubungan antar pribadi di kota ini agak rumit. Ada siswa dari semua desa. Dengan semakin banyak siswa, semakin banyak pula orang tua. Dan beragam pula tipe orang tua. Mempelajari cara berurusan dengan orang tua siswa adalah pelajaran tersendiri. Hei, kau salah pilih kata. Bagaimana bisa kau bilang ini hanya berurusan dengan orang tua siswa? Orang tua siswa adalah salah satu penerima layananmu. Kau harus benar-benar bertanggung jawab kepada mereka. Bagaimana bisa kau melakukannya dengan asal-asalan? Kata Zhou Ziqing dengan serius. Begitulah sifat bos lama kami. Dia mudah gelisah saat membicarakan apapun. Dan dia menjadi sangat serius hingga hampir berlebihan. Tapi untungnya, setidaknya Liang Li masih bisa mendengarkan apa yang dia katakan. Ya, saya akan mendengarkan Anda. Saya pasti akan bertanggung jawab atas para siswa, orang tua siswa, serta para pemimpin dan kolega yang peduli dan mendukung saya. Liang Li sengaja menggunakan nada resmi dan berkata dengan serius. Kata-katanya membuat pemimpin tua itu geli. Meskipun Liang Li tampak sinis, Zhou Ziqing tahu betul bahwa jika Liang Li mengatakan akan melakukan sesuatu, dia pasti akan melakukannya. Li Ken, kau belum menjadi pemimpin. Tapi percayalah, menjadi pemimpin itu tidak mudah. Jangan seperti orang lain yang berpikir bahwa menjadi pemimpin itu hebat dan bergengsi. Siapa yang tahu kesulitan di balik menjadi pemimpin? Jika kau menjadi pemimpin di masa depan, jangan pernah berpikir bahwa kau bisa menikmati hidup setelah semua kesulitan itu. Mengerti? Zhou Ziqing memperingatkan dengan sungguh-sungguh. Jangan khawatir, Pak Pemimpin. Aku akan mengingat ini. Aku tidak akan mengulanginya lagi, kata Ye Xuan buru-buru. Dia tidak mengatakan ini dengan sengaja untuk menyenangkan Zhou Ziqing. Dia benar-benar tidak berniat menjadi pemimpin berpangkat tinggi, semata-mata karena dia memiliki rencana sendiri. Selama berada di rumah sakit, ia menyadari bahwa menjadi seorang pemimpin itu merepotkan, dan lebih baik tidak mengambil pekerjaan itu agar terhindar dari gosip orang-orang di belakangnya. Biaya konsultasinya sekarang cukup tinggi, dan penghasilannya sudah sangat memuaskan. Mengapa sekarang dia bisa hidup nyaman dengan uang dan tanpa khawatir tentang masalah lanjutan apapun? Membiarkan direktur dan wakil presiden mengerjakan semua pekerjaan serabutan dan menangani masalah kecil serta pekerjaan tindak lanjut sementara saya dengan santai pergi melakukan kunjungan rumah dan merawat pasien jauh lebih menyenangkan daripada apapun. Mengapa harus menderita seperti ini? Baiklah, kau lihat, Xiao Su mendesakku. Ayo, Li Ken, turunlah bersamaku. Aku akan mengenalkanmu pada Xiao Su. Jika kau membutuhkan sesuatu di masa mendatang, kau bisa langsung menghubungi Xiao Su. Xiao Liang. Kau bisa tinggal di sini dan merapikan rumah lalu pulang. Jangan terlalu banyak bekerja. Setelah Zhou Ziqing selesai berbicara, dia segera menarik Ye Xuan bersama-sama ke bawah. Ye Xuan sama sekali tidak merasa canggung saat turun bersama Zhou Ziqing. Sebaliknya, dia merasakan kehangatan saat menemani seorang pria tua turun ke bawah. Begitu turun ke lantai bawah, Ye Xuan dapat melihat dengan jelas bahwa mobil wali kota sama sekali bukan mobil kelas atas. Itu bukan mobil mewah, hanya Santana biasa. Sungguh pemimpin yang rendah hati dan baik. Su Taigang, di departemen kami, dia dikenal sebagai Susi suka berdebat. Oh, anak itu. Dia tipe yang suka berdebat. Tidak takut pada siapapun. Selalu siap berdebat dengan siapapun. Tapi dia anak yang baik. Kamu dan Xiao Su masih muda. Kalian harus mengobrol bersama suatu saat nanti. Xiao Su, ini Ye Xuan, dokter spesialis dari kota besar. Sangat cakap, kata Zhou Ziqing sambil tersenyum. Su Taigang memang agak arogan. Awalnya, tatapannya ke arah Ye Xuan mengandung sedikit rasa jijik dan penghinaan. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Lagi pula, dia memiliki status yang lebih tinggi. Namun, ketika mendengar bahwa Ye Xuan adalah seorang dokter spesialis, matanya langsung berubah. Wow, kamu sudah menjadi dokter spesialis di usia semuda ini. Lumayan, mengesankan. Aku jauh di belakangmu. Usiaku hampir 30 tahun dan belum mencapai apapun. Aku masih harus bergantung pada mantan bosku untuk dukungan. Su Taigang tersenyum ramah. Tidak perlu mengurusmu. Kamu cukup mampu.
dan kehadiranmu membuat segalanya jauh lebih mudah bagiku. Oke, aku tidak akan bicara lagi. Li Ken, aku harus kembali bekerja, jadi aku tidak akan menemanimu lebih lama lagi. Kamu bisa datang mengunjungiku kapan saja kamu luang. Aku akan kembali bekerja sekarang. Zhou Ziqing tersenyum dan mengangguk kepada Ye Xuan sebelum masuk ke mobil. Ye Xuan buru-buru melambaikan tangan kepada Zhou Ziqing. Hari ini cukup membuahkan hasil. Melihat mobil mantan pemimpinnya melaju semakin jauh, Ye Xuan merasa sedikit senang. Setelah mengalahkan mantan pemimpinnya, segalanya menjadi jauh lebih mudah. Tiba-tiba aku teringat, ada gadis cantik di lantai atas. Dengan beberapa langkah cepat, Ye Xuan dengan sigap menaiki tangga. Saat itu, Liang Li masih sibuk merapikan rumah ketika Ye Xuan tiba-tiba menyergapnya, memeluknya dari belakang. Hei, dasar nakal. Apa yang kau coba lakukan? Tidak bisakah kau bersikap sopan? Kata Liang Li sambil tertawa. Kenapa aku harus bersikap sopan padamu? Bukankah kau pacarku? Aneh sekali. Apakah salah jika aku memeluk pacarku? Kata Ye Xuan sambil menyeringai. Oke, oke. Kamu tidak salah. Oke. Sebelum Liang Li selesai berbicara, Ye Xuan memasukkan tangannya ke dalam celananya. Liang Li langsung mendesah pelan. Teknik Ye Xuan masih memperlakukanku seperti orang asing. Bukankah sudah seharusnya aku membantumu? Jangan lupakan aku ketika kau meraih sesuatu di masa depan, kata Liang Li sambil tersenyum. Benar sekali. Aku mungkin bisa melupakan orang lain, tapi aku tak bisa melupakanmu. Setelah Ye Xuan selesai berbicara, dia mendorong Liang Li ke sofa. Sebenarnya, Ye Xuan masih cukup bijaksana. Dia tahu bahwa sekarang bukan waktu yang tepat untuk bermain-main dengan Liang Li, tetapi dia tidak mungkin memiliki pacar lalu tidak terlibat sama sekali, bukan? Itu akan mempersulit dirinya sendiri. Saat Liang Li bertanya-tanya mengapa Ye Xuan belum juga bertindak, Ye Xuan tiba-tiba merobek atasan Liang Li, memperlihatkan kulitnya yang seputih salju. Melihat kulit Liang Li yang halus dan seputih salju, bagi Ye Xuan, atau lebih tepatnya, bagi setiap pria, itu sungguh suatu kesenangan, kenikmatan yang sempurna dan mutlak. Melihat Liang Li seperti itu, Ye Xuan tak kuasa menahan diri untuk membelai kulitnya dengan kedua tangan. Kulitnya seperti agar-agar, begitu halus dan lembut. Oh sayang, kau menggelitikku. Liang Li tertawa dan menggoyangkan pinggangnya. Melihat ini, Ye Xuan semakin gembira. Dia memeluk Liang Li erat-erat dari belakang, membuatnya tidak bisa bergerak dan mencegahnya melarikan diri. Liang Li menolak mempercayainya, jadi dia mulai meronta-ronta dengan kuat. Dia ingin membuktikan betapa kuatnya dia sebagai seorang wanita, dan setidaknya tidak membiarkan Ye Xuan berpikir bahwa wanita mudah ditindas. Bagaimana dengan martabat seorang wanita? Dalam masyarakat modern, status perempuan semakin meningkat dari hari ke hari. Bahkan, yang diinginkan perempuan bukanlah sekadar rasa hormat dari laki-laki secara lahiriah, tetapi juga rasa hormat dari lubuk hati mereka. Bagaimana kita mendapatkan rasa hormat ini? Itu berasal dari tingkat rasa hormat yang kita kembangkan dari waktu ke waktu. Namun, Liang Li salah perhitungan. Dia bahkan tidak mempertimbangkan siapa Ye Xuan sebenarnya. Jika Ye Xuan bisa membiarkannya melarikan diri dengan mudah, maka Ye Xuan sebaiknya berhenti mencari wanita, karena itu akan memalukan. Astaga! Aku perhatikan kau semakin tampan akhir-akhir ini. Apa? Mau kabur? Baiklah. Kalau begitu lari saja dan tunjukkan padaku. Haha. Kalau kau tak bisa kabur, kau harus menerima hukumanku. Ye Xuan berkata dengan angkuh sambil memeluk Liang Li erat-erat, membuatnya tak bisa bergerak dan mencegahnya melarikan diri. Liang Li menolak untuk mempercayainya dan berusaha keras. Tetapi meskipun tidak membuahkan hasil, dia merasa itu sangat berarti. Saat Liang Li menggeliat dan berputar, Ye Xuan menyadari bahwa bagian bawah tubuhnya tepat berada di depan bokong Liang Li yang montok. Saat Liang Li meronta dan menggeliat seperti itu, Ye Xuan secara alami merasa nyaman, dan kemudian ereksinya menjadi sekeras besi. Merasakan benda keras itu menekan tubuhnya, Liang Li terkejut. Dasar nakal, pantas saja kau mempermainkanku seperti ini. Jadi itu sebabnya. Kenapa kau tidak bergerak, tak mau berjuang lagi? Ye Xuan tersenyum puas. Tampak seolah kemenangan sudah di tangannya dan ia sedang menindas yang lemah. Liang Li mendengus dan tetap diam, membuat Ye Xuan merasa puas tetapi tidak tahu harus melampiaskan kesombongannya di mana. Ye Xuan juga merasa ini sia-sia, jadi dia melepaskan tangannya. Dia tidak percaya dia bisa terbang. Aku bilang, kau selalu terburu-buru, tapi tidak apa-apa. Setidaknya kau telah menggunakan semua energimu untukku. Aku dapat lebih banyak, dan orang lain dapat lebih sedikit, hehe. Liang Li membayangkan bahwa
Kekuatan, katakan saja berapa banyak yang Lily inginkan, dan aku akan memastikan dia benar-benar puas. Setelah mengatakan itu, Yesuan mencium bibir Liang Li yang harum, menghentikannya berbicara. Dia juga menghisap lidah Liang Li. Liang Li juga menikmati kemampuan lidah Yesuan, dengan senang hati memejamkan matanya dan membiarkan Yesuan membelainya dengan lembut. Pria ini, dia bisa membuatnya bahagia setiap saat. Dia benar-benar pria yang baik. Baiklah, ayo kita pergi. Tepat saat itu, Yesuan tiba-tiba bertepuk tangan dan hendak pergi. Menyebalkan sekali, dia menggunakan trik ini lagi. Mata Liang Li hampir menyemburkan api. Dasar bocah nakal, kau pikir kau bisa pergi begitu saja setelah membuatku marah? Kau hanya bermimpi. Yesuan baru saja berdiri, berniat berbalik dan memakai sepatunya untuk pergi, ketika Liang Li, si ibu harimau, tiba-tiba menerkamnya dan menjatuhkannya. Serius, ada apa dengan Liang Li tiba-tiba? Kekuatan bertarungnya sangat kuat. Ah, apa kau mencoba membunuhku? Yesuan menyadari bahwa dia merasakan sakit yang cukup hebat akibat benturan itu. Merasa sakit itu satu hal, tetapi masalah sebenarnya adalah dia bahkan tidak tahu persis dari mana rasa sakit itu berasal, dan itu adalah masalah besar. Sebagai seorang dokter, Anda harus sangat memahami struktur tubuh manusia. Jadi, apapun sensasi yang Anda rasakan di bagian tubuh manapun, setidaknya Anda harus mengetahui nama bagian tersebut. Sayangnya, Yesuan sekarang benar-benar tidak tahu harus menyebut lokasi rasa sakitnya di mana, dan itu berarti sesuatu. Nak, aku selalu membiarkanmu melakukan apapun yang kau mau, tapi kau benar-benar berpikir aku orang yang bisa kau permainkan begitu saja. Biar ku katakan, jangan pernah meremehkan seorang wanita. Liang Li dengan angkuh menahan Yesuan dan dengan cepat merobek ikat pinggangnya. Batang besi besar itu berdiri tegak dan gagah, dan Liang Li tak kuasa menahan tawa kecilnya. Apa yang kau tertawa? Panjangnya hampir 20 cm, dan kau sudah lihat betapa kuatnya benda ini. Kau tidak bisa meremehkannya, kan? Yesuan benar-benar termakan tipuan kali ini. Biasanya dialah yang berada di posisi menyerang, sementara yang lain berada di posisi bertahan, sehingga dia dapat dengan mudah mendominasi mereka. Tetapi hari ini, tiba-tiba dia didominasi oleh orang lain, dan dia benar-benar tidak terbiasa dengan hal itu. Lalu kenapa kalau aku meremehkannya? Apa gunanya sekuat apapun senjata itu jika aku tidak memberinya kesempatan untuk menunjukkan kekuatannya? Biar ku katakan, jangan menganggap dirimu begitu hebat. Kau hebat karena aku menganggapmu serius. Liang Li dengan lembut menepuk senjata besar Yesuan, hampir membuat Yesuan menangis. Ini sangat memalukan, dipermainkan seperti ini oleh seorang wanita. Bagaimana aku bisa menghadapi orang lain lagi? Yesuan berbalik dan menjatuhkan Liang Li ke lantai, merobek celana dalamnya dengan begitu kuat hingga sobek. Hei! Apa yang kau lakukan? Teriak Liang Li dengan marah. Akan kuberi kau pelajaran. Yesuan terkekeh. Dan dengan suara puff, senjata besarnya dimuat dengan lancar. Liang Li langsung bergumam setuju, mengeluarkan suara gembira. Sekarang saatnya untuk bersenang-senang. Yesuan merasa semakin gelisah, seolah-olah Liang Li sengaja mencoba menjebaknya. Jika tidak, mengapa Liang Li tiba-tiba menjadi begitu galak lalu begitu lembut? Melihat Liang Li terbaring di tanah dengan ekspresi manis di wajahnya, Yesuan menyadari bahwa dia benar-benar telah ditipu. Liang Li melambaikan ponsel yang disembunyikan di tangannya dengan seringai licik. Layar menampilkan ide penelepon, yang tak lain adalah nama Su Taigang. Dasar perempuan kurang ajar itu benar-benar membisukan suaranya. Mata Yesuan memerah, dan dengan amarah yang meluap, dia merebut telepon dan membantingnya hingga tertutup. Sebelumnya, perlahan-lahan membuka bagian bawah tubuhnya yang jernih seperti giok. Kuncup bunga yang lembut dan lembab itu langsung terlihat. Yesuan menekan ibu jari dan jari telunjuk kirinya di kedua sisi benang sari bunga, lalu perlahan-lahan merenggangkannya untuk membuka seluruh benang sari bunga hingga maksimal. Kemudian, ia perlahan menekan jari telunjuk kanannya pada tonjolan kecil di klitoris Liang Lihua, yang merupakan salah satu zona erotis terpenting, langsung, dan efektif di tubuh wanita. Banyak wanita bahkan tidak membutuhkan penetrasi. Mereka dapat mencapai kepuasan fisiologis sepenuhnya hanya dengan menggosok area ini. Area ini juga merupakan titik sensitif yang umum digunakan untuk masturbasi wanita, terutama bagi perawan yang belum pernah mengalami hubungan seksual. Namun, banyak wanita perawan tertular penyakit ginekologi karena menyentuh area tersebut secara tidak benar dan tidak higienis. Dalam karir medis Yesuan yang singkat, kurang dari setahun, ia telah melihat 3 pasien seperti itu. Yang termuda baru berusia 15 tahun, dan selaput darahnya masih utuh, tetapi tonjolan kecil itu sudah berwarna merah tua. Tidak lebih baik dari warna jamur hitam. Semua perawan memiliki vulva yang gelap, bukan hanya karena mereka secara alami memiliki pigmentasi yang lebih tinggi dan telah menjalani perbaikan selaput darah buatan, tetapi juga karena mereka terlalu sering masturbasi. Banyak wanita sangat sensitif terhadap hal ini,
Tetapi Liang Li sama sekali tidak merasakan apapun. Biasanya, ketika tubuh seorang wanita disentuh di titik ini, dia akan gemetar tak terkendali dan napasnya akan langsung menjadi cepat. Tetapi Liang Li sama sekali tidak bereaksi. Meskipun Ye Xuan sudah memijatnya dengan gerakan melingkar, dia tidak menunjukkan reaksi yang berarti. Sesekali, tubuhnya akan gemetar, tetapi pengalaman memberitahu Ye Xuan bahwa itu bukan karena gairah seksual, melainkan gemetar tak disengaja yang disebabkan oleh rasa sakit. Ye Xuan memijatnya selama lebih dari 1 menit, tetapi klitoris merah muda Liang Li tidak mengeluarkan banyak cairan, hanya tampak lebih lembab. Dia tidak bereaksi, tetapi Ye Xuan sudah meraung-raung karena hasrat, berharap dia bisa segera membuka kaki Liang Li dan mulai menidurinya tanpa ampun. Adikku, kamu tidak cukup baik. Liang Li menyeringai licik. Ye Xuan hampir kehilangan kesabarannya. Jadi dia berhenti berpura-pura dan berkata langsung kepada Liang Li, kau akan segera tahu apakah ini berhasil atau tidak. Liang Li tertawa dan mencoba duduk untuk melepas bajunya, tetapi bantal di bawah pantatnya terlalu tinggi, dan dia berada di tepi tempat tidur dengan kaki terpisah. Jika dia ingin duduk, dia harus menarik kakinya ke belakang. Jika dia melakukan itu, kakinya akan melewati tepat di depan wajah Ye Xuan, yang tampak agak tidak sopan. Saat dia masih ragu-ragu, Ye Xuan tiba-tiba mengangkatnya ke dalam pelukannya. Melihat wajah Liang Li yang memerah, Ye Xuan tak kuasa menahan senyum tipis dan berkata, aku tidak mengatakan apa-apa, kenapa kau begitu gugup? Kau, Liang Li hendak mengangkat kepalanya untuk membantah, tetapi setelah melihat senyum ambigu Ye Xuan, suaranya langsung melunak. Dia sedikit menundukkan kepala dan melanjutkan, lalu apa maksudmu berhenti sejenak tadi? Ye Xuan menghela napas pelan dan berkata, aku sama sekali tidak terkejut. Dan aku tidak memiliki pemikiran sedalam yang kau kira. Lagi pula, apakah kau pikir aku, sebagai seorang dokter, tidak bisa melihat isi pikiranmu? Liang Li sedikit mengerutkan kening, menatap Ye Xuan dengan sedikit kebingungan, dan bertanya, bisakah kalian para dokter menentukan tipe kepribadian seperti apa yang dimiliki seorang wanita? Ye Xuan, setelah mendengar itu, Liang Li langsung mengerti maksud di balik kata-kata Ye Xuan. Jelas sekali bahwa jari-jarinya telah memasuki bagian bawah tubuhnya. Dan seorang pria menilai apakah seorang wanita berperilaku tidak senonoh dari selaput darahnya dan kekencangan vaginanya. Menyadari makna di balik kata-kata Ye Xuan, wajah Liang Li semakin memerah. Wajah yang memerah itu menyebabkan hasrat Ye Xuan yang sudah terpendam langsung melampaui batasnya. Dia merasa bahwa jika dia bertahan sedikit lebih lama lagi, dia akan dikuasai oleh nafsu. Jadi Ye Xuan mengganti topik pembicaraan, dan berkata, baiklah, jangan bahas ini lagi. Apapun yang terjadi, kau wanita yang baik. Itu sudah pasti. Mari kita lanjutkan. Kita perlu melampiaskan amarah ini hari ini. Liang Li tidak mengajukan pertanyaan apapun, tetapi hanya berbaring, mengambil posisi membiarkan Ye Xuan melakukan apapun yang dia inginkan. Karena Liang Li masih duduk di atas bantal, bagian bawah tubuhnya masih dalam posisi rendah. Tanpa berkata apa-apa, Ye Xuan mengangkat bokongnya dengan satu tangan lalu menyingkirkan bantal itu dengan tangan lainnya. Hal ini membuat Liang Li sangat malu, karena sepanjang proses tersebut, wajah Ye Xuan sangat dekat dengan bagian bawah tubuhnya, posisinya seolah-olah dia. Namun, sebelum Liang Li selesai merasa malu, rangsangan kuat tiba-tiba menjalar ke seluruh tubuhnya dari dadanya. Sensasi seperti sengatan listrik itu membuat tubuhnya gemetar tak terkendali, dan dia mulai terengah-engah. Alasan Liang Li bereaksi begitu keras sangat sederhana, tangannya sudah berada di dada Liang Li, dan kedua jari telunjuknya tepat berada di kedua puting merah itu. Saat Ye Xuan meletakkan tangannya di titik merah itu, tubuh Liang Li mulai bereaksi dengan sangat jelas. Pada saat itu, napasnya tiba-tiba menjadi berat, dan tubuhnya mulai menggeliat tanpa disadari. Tidak hanya itu, puting berwarna merah muda di telapak tangan Ye Xuan juga mengeras dengan cepat ketika Liang Li mulai bereaksi. Ye Xuan bahkan tidak perlu melihat ke bawah untuk tahu bahwa bagian bawah tubuh Liang Li sudah menyemburkan cairan seperti mata air. Saudari Liang, bagaimana perasaanmu saat ini? Saat mengajukan pertanyaan ini, Ye Xuan sengaja meningkatkan frekuensi gerakan tangannya. Tidak hanya itu, dia juga sengaja merendahkan suaranya, karena sebuah laporan penelitian mengatakan bahwa suara yang dalam lebih mungkin menenangkan hati orang. Liang Li tidak langsung menjawab Ye Xuan, tetapi menunggu beberapa saat sebelum membuka mulutnya untuk membalas. Namun, begitu dia membuka mulutnya, Ye Xuan sengaja meningkatkan tekanan dan frekuensi menekan titik merah tersebut. Desis. Saat kata aku keluar dari bibirnya, gelombang kenikmatan yang tak tertahankan langsung menghancurkan ketenangan Liang Li yang rapuh. Membuatnya benar-benar hancur. Dia mulai mengerang tanpa terkendali. Melihat bahwa sudah waktunya, Ye Xuan perlahan mengurangi tekanan dan frekuensi pijatannya. Setelah napas Liang Li tenang, dia berbicara lagi dengan suara rendah. Apakah kamu merasakan kebutuhan yang kuat?
Apakah kamu merasakan kekosongan yang tak tertahankan? Liang Li menggigit bibirnya, ragu sejenak, lalu berkata sangat perlahan. Aku ingin. Apa yang tadi kau katakan? Ye Xuan jelas mendengarnya, tetapi dia tetap berpura-pura tidak mendengar dan bertanya dengan senyum licik. Apa yang baru saja kau katakan? Terlalu samar. Aku tidak mendengarmu dengan jelas. Liang Li juga mendambakan perasaan itu. Dan sekarang, menyingkirkan rasa malunya, dia mengumpulkan keberaniannya ke bawahnya. Tangan yang begitu lembut dan halus. Jika tangan itu bisa memijatku, rasanya pasti luar biasa. Ye Xuan meletakkan tangan Liang Li di dadanya, lalu membiarkannya menekan titik-titik merah sensitifnya. Baiklah, tetaplah dalam posisi ini, kata Ye Xuan kepada Liang Li. Lalu tekan titik akupuntur ini sesuai dengan perasaanmu. Kamu bisa mengatur kecepatan dan tekanannya sendiri. Aku akan memanggilmu jika harus berhenti. Liang Li mengangguk sedikit dan berkata, ya, saya mengerti. Sambil berbicara, Liang Li mulai perlahan menekan titik akupuntur itu. Dalam sekejap, kenikmatan yang kuat menyebar dari tempat yang ditekannya. Kenikmatan itu seperti badak yang mengamuk dan berlari liar di sekujur tubuhnya. Setiap kali mencapai titik tertentu, bagian tubuhnya itu akan secara tidak sadar berkontraksi dan berkedut. Terutama ketika mencapai bagian bawah tubuhnya, sensasi deras itu terasa lebih luar biasa bagi Liang Li. Pertama kali, dia mampu menahan erangannya, tetapi kedua kalinya, dia tidak lagi bisa mengendalikan mulutnya dan berteriak. Erangan panjang itu langsung membawanya kembali ke kenyataan. Dia tahu dia tidak bisa bergerak di tempat ini, atau dia akan kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Jadi dia memperlambat kekuatan dan frekuensi gerakannya. Ketika Ye Xuan melihat bahwa gerakan tangan Liang Li melambat, dia berkata dengan nada memerintah, jangan berhenti. Kita telah mencapai momen kritis. Jika kau berhenti sekarang, semua usaha kita sebelumnya akan sia-sia. Setelah mendengar itu, Liang Li segera meningkatkan kekuatan dan frekuensi gerakan tangannya. Namun, begitu dia mulai meningkatkan kekuatannya, dia mulai mengerang tanpa terkendali lagi, dan nada erangannya menjadi semakin tak terkendali. Suaranya persis seperti rintihan tokoh utama wanita dalam film dewasa, dan rasa malu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya langsung menyelimuti Liang Li. Aku tidak bisa mengeluarkan suara-suara cabul seperti itu di depan seorang pria. Jantung Liang Li berdebar kencang, tetapi meskipun ia berjuang dan melawan dalam hatinya, ia tetap tidak bisa menahan kenikmatan luar biasa yang bagaikan arus deras. Karena tak mampu melawan kehendaknya sendiri, dia tidak punya pilihan selain sekali lagi melanggar perintah Ye Xuan dan menghentikan tangannya. Namun, begitu tangannya berhenti, kenikmatan yang jauh lebih intens langsung menghancurkan semua pertahanannya. Kali ini, kenikmatan itu bukan berasal dari bagian atas payudara saya, melainkan dari bagian bawah tubuh saya. Ketika dia menyadari apa yang terjadi pada bagian bawah tubuhnya tiba-tiba gemetar tak terkendali, dan dia secara naluriah mencoba untuk duduk. Namun, sebelum dia sempat duduk, Ye Xuan dengan tegas menghentikannya. Jangan bergerak, apapun yang terjadi, jangan bergerak. Saat mengatakan ini, Ye Xuan tiba-tiba meningkatkan frekuensi gerakan jarinya di bagian bawah tubuh Liang Li, dan kali ini menjadi sangat menggairahkan. Tidak, Liang Li berteriak, tubuhnya tanpa sadar meringkuk seperti bola, lalu mulai sedikit gemetar. Ye Xuan menarik jarinya, dan Liang Li seketika merasa seolah-olah kehilangan seluruh kekuatan hidupnya. Rasa kehilangan dan kesepian yang belum pernah dialaminya sebelumnya menyelimutinya. Rasa kehilangan dan kesepian itu membuatnya merasa seperti telah memasuki surga. Tetapi dalam sekejap, perasaan itu berubah menjadi seperti berada di neraka. Saat itu, Ye Xuan duduk di sebelah Liang Li. Dia mengulurkan tangan dan dengan lembut merapikan rambutnya sambil bertanya pelan, bagaimana rasanya tadi? Apakah lebih intens dari sebelumnya? Karena sebelumnya ia sudah begitu jelas. Liang Li berhenti tergagap dan berpura-pura, lalu langsung mengangguk setuju ya, kali ini perasaannya jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Ye Xuan mengangguk puas dan berkata, apakah kita akan melakukannya lagi? Mata Liang Li sedikit berkaca-kaca, dan setelah mendengar itu, dia menatap Ye Xuan dengan bersemangat dan berkata, cepat kemari. Tenang, jangan gugup. Ye Xuan dengan lembut mengusap lengan Liang Li yang halus dan putih dengan tangannya. Tenang, tarik napas dalam-dalam, dan perlahan biarkan dirimu masuk ke dalam keadaan benar-benar rileks. Liang Li dengan patuh menarik napas dalam-dalam, berusaha sekuat tenaga untuk benar-benar rileks. Ketika Liang Li sudah benar-benar rileks, Ye Xuan mulai menjelajahi kulitnya yang halus dan tanpa celah. Awalnya, dia hanya menyentuh lengan dan bahunya, tetapi seiring Liang Li terbiasa dengan sentuhan itu, tangannya meluncur ke bawah bahunya tanpa ragu-ragu. Tanpa berhenti sama sekali, benda itu langsung meluncur ke payudara Liang Li yang penuh, yang tidak menunjukkan tanda-tanda kendur. Saat tangan Ye Xuan menyentuh puting Liang Li, dia jelas merasakan tubuh Liang Li bergetar. Namun, getaran ini bukanlah ketegangan,
melainkan rangsangan. Karena sepanjang proses tersebut, dia tidak merasakan kekakuan apapun di tubuh Liang Li. Jadi getaran ini hanya bisa berupa rangsangan. Oleh karena itu, ketika Liang Li tidak melawan, Ye Xuan langsung memegang payudaranya dengan tangan kanannya dan mulai memijatnya, kadang-kadang dengan tekanan dan kadang-kadang dengan lembut. Pada saat yang sama, ibu jarinya sesekali menyentuh titik merah di bagian atas payudaranya. Jika Anda ingin kuda berlari cepat, Anda harus memberinya makan plastik terbaik. Demikian pula, satu-satunya cara untuk membuat Liang Li tidak mampu melawan adalah dengan memberinya kesenangan yang melimpah. Hanya dengan cara ini dia bisa memiliki keberanian untuk melampaui batas kemampuannya sendiri. Huf. Sebelum ia memijat terlalu lama, pernapasan Liang Li mulai berubah. Untuk mencegah dirinya berteriak, ia hanya bisa bernapas berat untuk mencoba tetap tenang. Sebenarnya wajar jika Liang Li cepat terangsang. Lagi pula, dia memang memiliki hasrat seksual yang kuat sebelumnya, tetapi belum terpuaskan. Meskipun api hasrat itu kemudian padam, namun masih ada, hampir tidak cukup untuk menyala kembali. Pada saat itu, Ye Xuan mengambil bantal di depannya dan meletakkannya di bawah kepalanya, lalu mengulurkan tangan kanannya yang bebas langsung ke bawah leher Liang Li. Liang Li sama sekali tidak melawan dan dengan patuh mengangkat kepalanya sedikit agar Ye Xuan lebih mudah memasukkan tangannya. Ye Xuan merangkul bahu Liang Li dan perlahan menariknya lebih dekat, menempatkannya dalam posisi yang sangat intim dengannya. Tepat saat itu, Ye Xuan tiba-tiba melepaskan tangan kanannya dari dada Liang Li. Ia perlahan menopang tangan kanan Liang Li dan membalikkannya sehingga punggungnya menghadapnya. Pada saat itu, Ye Xuan meraih payudara Liang Li dengan kedua tangannya dan mulai meremasnya dengan penuh nafsu. Kenikmatan yang begitu kuat membuat Liang Li meringkuk seperti bola. Tangannya secara naluriah meraih tangan Ye Xuan. Namun, meskipun Liang Li meraih tangan Ye Xuan, dia sama sekali tidak memiliki kekuatan. Keinginan paling mendasar dalam dirinya telah sepenuhnya menelannya, tidak menyisakan ruang untuk perlawanan. Tidak. Tak lama kemudian, Liang Li mulai mengerang tak jelas, dan tubuhnya mulai bergoyang tanpa sadar mengikuti irama tangan Ye Xuan. Dia masih berusaha sekuat tenaga untuk menahan diri. Jika tidak, dia pasti sudah menyerah sejak lama. Namun, tepat saat dia sedang menggeliat, dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang tebal dan besar menyenggolnya dari belakang. Tubuhnya langsung mati rasa. Karena meskipun hanya samar-samar terasa, dia masih bisa merasakan bahwa milik Ye Xuan itu sangat besar. Pada titik ini, Ye Xuan merasa bahwa rayuan itu sudah berlangsung terlalu lama, dan Liang Li sudah terbawa suasana. Payudara lembut dan montoknya. Segera setelah itu, tangan Ye Xuan bergerak cepat ke bawah, langsung menyentuh bunga putih Liang Li yang tanpa bulu. Di sana sudah seperti lautan luas, dengan cairan yang sedikit bergelombang mengalir di pantatnya yang montok dan membasahi tempat tidur. Ye Xuan dengan lembut menggigit telinga Liang Li dan berkata dengan suara rendah, "Saudari Lili, tahukah kau betapa cantiknya dirimu di sini? Sejak aku memulai magang, aku telah melihat tubuh wanita yang tak terhitung jumlahnya, tetapi hanya tubuhmu yang membuatku berpikir tentang kecantikan." Suara pria yang dalam dan memikat sangatlah menarik bagi wanita, dan karena itu adalah pujian. Liang Li sangat senang meskipun kata-kata itu terkesan provokatif. Suaranya sedikit serak saat dia berkata, "Benarkah? Kamu benar-benar berpikir begitu?" Ye Xuan langsung menjawab, "Tentu saja. Apakah aku terlihat seperti orang yang pandai bicara? Semua yang kukatakan masuk akal dan berdasar." Liang Li berkata dengan ekspresi puas di wajahnya, "Baiklah, aku percaya padamu." Namun, sebelum dia selesai berbicara, Ye Xuan tiba-tiba memasukkan tangannya ke dalam kuncup bunga yang lembut dan lembab itu dan mulai mengaduknya tanpa peringatan. Setiap gerakan memberikan Liang Li kenikmatan yang tak tertahankan, dan di bawah pengaruh kenikmatan itu, dia segera mulai mengerang tanpa terkendali. Namun, tepat ketika Liang Li benar-benar larut dalam kenikmatan itu, Ye Xuan tiba-tiba berhenti. Sebelum Liang Li tersadar, Ye Xuan tiba-tiba meningkatkan kekuatan tangannya dan mulai menekan keras tonjolan yang halus itu. Tak lama kemudian, Liang Li tak kuasa menahan rangannya lagi, dan tubuhnya mulai gemetar tak terkendali. Namun, pada saat ini, tangan Ye Xuan tiba-tiba berhenti dan segera ditarik kembali. Dan pada saat yang sama, dia juga berhenti mengusap ke kiri dan ke kanan. Tiba-tiba merasa kehilangan kepuasan, Liang Li dengan panik berpegangan erat pada lengan Ye Xuan. Pipinya yang memerah terbakar, bergumam, "Aku ingin lebih cepat." Sebelum dia sempat memproses pikiran ini, Ye Xuan membalikkannya dan, tanpa sepatah kata pun, menyelipkan alat kelaminnya yang besar di antara kedua kakinya. Lalu dia perlahan bangkit, meraih alat kelamin Ye Xuan yang tinggi dan besar, menutup matanya, membuka mulutnya, dan mencondongkan tubuhnya ke depan. Seluruh tubuh Ye Xuan langsung menegang. Sebenarnya, dia hanya bermaksud agar Liang Li melakukan masturbasi padanya,
Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Liang Li malah akan menggunakan mulutnya padanya. Meskipun tingkat keahliannya sangat rendah, tangan dan mulut Liang Li cukup lembut untuk memberikan Ye Xuan pengalaman yang cukup menyenangkan. Setelah satu ronde pertarungan, sebelum Liang Li sempat pulih, tombak tegak Ye Xuan menusuk lurus ke dalam, dan merasakan rasa sakit yang hebat di bagian bawah tubuhnya. Liang Li berteriak histeris, memutar pinggangnya. Ye Xuan bangun pagi-pagi keesokan harinya. Meskipun ia sangat enggan berpisah dengan Liang Li, pekerjaan lebih penting baginya. Hanya ketika seseorang memiliki karir sendiri barulah ia benar-benar dapat memiliki segalanya. Saat Ye Xuan sedang berpakaian, Liang Li sebenarnya sudah bangun, tetapi dia tidak yakin bagaimana harus menghadapinya. Jadi dia berpura-pura tidur. Baru setelah dia tidak lagi mendengar Ye Xuan menutup pintu, Liang Li dengan lelah bangun. Namun, ketika dia melangkah keluar dari kamar tidur, dia terkejut, karena dia melihat bahwa Ye Xuan sebenarnya telah menyiapkan sarapan sebelum pergi. Meskipun hanya sarapan sederhana berupa roti, telur goreng, dan susu, dampak dari sarapan sederhana ini seketika membuat air mata mengalir di matanya. "Kamu Xuan," Ye Xuan merasa sedikit gelisah setelah menutup telepon dari Su. "Kembali, Kakak Su. Apakah Anda sudah selesai bekerja? Apakah Anda punya waktu untuk minum-minum?" tanya Ye Xuan dengan gugup. "Oke, kamu di mana? Aku akan datang ke sana sekarang juga." Detik ini terasa sangat lama bagi Ye Xuan. "Su Taigang, kau benar-benar tahu cara memanipulasi orang." Su Taigang sengaja berhenti lebih lama karena dia bisa merasakan pikiran Ye Xuan dan getaran dalam suaranya, sebagai upaya untuk meningkatkan ketergantungan Ye Xuan padanya. Sekarang Ye Xuan adalah seseorang yang bisa membela lelaki tua itu, jadi Su Taigang tidak boleh meremehkan Ye Xuan, tetapi dia juga tidak boleh terlalu melebih-lebihkannya. Jika tidak, di mana posisinya sekarang? "Hei, aku di Hotel Feng ya. Telepon aku saja saat kau sampai di sini." Ye Xuan masih muda dan tidak tahu apa-apa tentang taktik psikologis yang digunakan Su Taigang, tapi itu tidak masalah. Su Taigang dapat mengandalkan pengalaman yang telah ia kumpulkan untuk mengalahkan Ye Xuan untuk sementara waktu, tetapi ia tidak dapat mengalahkan Ye Xuan selamanya. Cepat atau lambat, ia harus mengakui kekuatan Ye Xuan. "Segelas whisky, tolong." Ye Xuan tersenyum riang kepada bartender. "Hei, minum sendirian dan merasa sedih, dan kamu masih bersenang-senang." Tepat saat itu, sepasang tamu tak diundang tiba. Salah satunya adalah Luo Gan, yang baru saja berbicara, dan yang lainnya adalah Yi Jun, yang telah ditipu oleh Ye Xuan kemarin. Ekspresi Ye Xuan langsung berubah gelap ketika melihat bahwa itu adalah Yi Jun dan Luo Gan. "Hehe, siapa yang ada di sini? Hanya kalian berdua." "Hei, Yi Jun, ada apa? Apa kau mengingkari janji? Siapa yang kemarin berjanji kau tidak akan pernah datang ke Hotel Fengnya lagi? Kenapa kau masih berani datang ke sini?" kata Ye Xuan dengan angkuh kepada Yi Jun. Yi Jun tersenyum. Tetapi begitu mendengar kata-kata Ye Xuan, wajahnya langsung berubah sedingin besi. Yi Jun bisa dibilang tidak memiliki kelemahan yang bisa dieksploitasi siapapun, tetapi masalah ini benar-benar membuatnya tak berdaya, karena dialah yang melakukan dan mengatakan hal itu. Dia bisa saja menyangkalnya, tetapi dia tidak akan melakukannya, karena jika demikian, dia akan mengalami kerugian yang lebih besar. "Ada apa? Aku tidak boleh membawa teman-temanku." "Ye Xuan, aku baru tahu kau salah satu orang paling sombong di dunia. Kau hanya duduk di sini minum seperti orang bodoh. Apa kau pikir kau pemilik Fengya Grand Hotel? Dan kau berani mengusir orang?" kata Luo Gan dengan nada menghina. Ye Xuan terlalu malas untuk berdebat dengan Luo Gan. Dia menyesap whisky dan memasang ekspresi menikmati anggur. Untuk sesaat, sepertinya dia benar-benar melupakan Luo Gan dan Yi Jun. Sepertinya di dunianya, dia hanya menikmati anggur dan hal lain tidak penting. Waktu seolah berhenti, dan karena bar hotel ramai, tidak ada yang memperhatikan percakapan mereka, sehingga untuk sementara waktu tidak menimbulkan keributan. Luo Gan dan Ye Xuan terlibat dalam pertarungan diam-diam, melihat siapa yang bisa bertahan lebih lama dan mengalahkan mereka. Jika Ye Xuan ingin pergi, dia bisa langsung berbalik dan pergi. Tidak perlu baginya untuk minum di depan Luo Gan atau berpura-pura bahwa Luo Gan tidak ada. Jelas, tujuannya adalah untuk bersaing dengan Luo Gan. Apa yang akan kita bandingkan? Jika kita akan membandingkan, mari kita mulai dari titik manapun. Luo Gan tidak mau mundur kali ini. Dia berencana untuk terus bermain dengan Ye Xuan dan melihat siapa yang lebih kuat. Ye Xuan menyesap anggurnya dengan santai, mengagumi desain gelas yang indah, sebelum meneguknya dalam-dalam. Dia merasakan dampak kuat dari whisky itu, namun perasaan gembira juga meluap dalam dirinya. Bagi orang luar, ini mungkin tampak sulit dipercaya. Dua orang bisa